Pak. Ya, Sudah. oke. Yang lain dulu, kita tunggu yang lain. Saya Pak. Yang baru hadir, mohon langsung scan QR code presensi. Maaf Pak, untuk saya sama Lailatul Salma kan belum mengambil mata kuliah di KRS. Nah, jadi belum bisa absen Pak. Tidak apa-apa, ntar ada backup manual. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Pak, maaf, kok punya saya tulisannya gini ya, satu device hanya bisa melakukan satu kali absensi di setiap jadwal perkuliahan. Berarti sudah pernah absen? Padahal saya baru buka aplikasinya, Pak. Tahu. Sambil absen, tolong aktifkan V-Class-nya, karena kita akan pakai V-Class juga. Pokoknya Siakadu, V-Class, Google Meet, siap-siap altap terus kalian. Yang baru datang, tolong nyalakan videonya, kemudian lakukan absensi via QR code Siakadu. Yang belum bisa, tidak apa-apa, ntar ada backup manualnya. Dua puluh enam. Yang baru datang, tolong nyalakan videonya, kemudian lakukan absensi QR code via aplikasi Siakadu di HP. Yang sudah registrasi KRS, tapi yang belum ada manual.
Yang baru hadir mohon nyalakan videonya, kemudian lakukan QR scan absensi. Oke, sambil menunggu, saya aktifkan dulu V-Class. Di V-Class-nya ada pretest, mohon dikerjakan selama 30 menit. Ada 4 soal, mohon dikerjakan. Baik, Pak. Sudah 27 orang yang absen QR code.
Yang baru datang langsung ke V-Class, kerjakan pretestnya. Pak, Gimana? mau misi Pak belum absen Pak, mau absen. Kamu itu. Tar.
Yuk, yang belum scan absensi. Sudah Pak. Oke. Kita sampai jam 11.10 atau jam 11 tank? Ada yang- 11.00 Pak. 11.00. Sampai jam 11. Oke. Tinggal 7 menit lagi.
5 menit lagi. Dari 27 baru 12 yang submit. Ayo nyalakan videonya yang belum nyalakan video tampilannya. Rifki Kurniawan, Arif Nasrullah, Yudita Sari, Maharani Saragih. Nah, kan kelihatan ganteng cantiknya tuh. Ya, ketemu Arif Nasrullah lagi saya. Dua menit lagi. Berapa nih? Masih 19 orang yang submit. Satu menit lagi. Oke, saya matikan. Selanjutnya akan saya presentasikan
materi hari ini. Kebanyakan saya melihat wajah-wajah lama. Angkatan 2017 sama angkatan lebih senior lagi ya. Jadi Anda sudah tahu saya Favorizan R. Lukman Raja, akan saya ajarkan kuliah dan praktikum untuk mata kuliah Temu Kembali Informasi. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa di sounding langsung atau lewat chat Google Meet ini. Oke, kelihatan kontrak pembelajaran? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, mata kuliah ini adalah Temu Kembali Informasi atau TKI. Kode kelasnya adalah COM 616405 3 SKS, yaitu 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Ini kayaknya bukan 2011 tapi angkatan 2017 ya. Untuk perkuliahannya sendiri dari jam 9.30 sampai jam 11 dengan saya pengajarnya. Nah, yang Anda akan pelajari adalah menerapkan konsep temu kembali informasi atau kalau bahasa Inggrisnya information retrieval. Khususnya kita spesifikkan untuk teks informasi. Jadi kalau Anda sering searching pakai Google ataupun yang lain, Anda memasukkan query pertanyaan, akan muncul hasil pencarian berdasarkan query yang kita masukkan. Nah, mata kuliah ini bersifat pengantar, jadi pengantar temu kembali informasi, menjelaskan pengantar temu kembali informasi, dasar-dasar, pemodelan, evaluasi, operasi teks, dan kita akan mengenal sedikit multimedia. Jadi kalau di sistem pencarian yang terbaru, advance, kita tidak hanya bisa mencari berdasarkan teks, tapi kita bisa masukkan gambar, video, audio, dan sistem akan mengembalikan hasil pencarian berdasarkan apa yang kita tanyakan berupa file multimedia. Lalu kita akan belajar sedikit tentang indexing dan searching. Nah, topik dalam temu kembali informasi adalah relevance feedback, query expansion, text classification, text clustering, summarization, cross language. Jadi seperti kalau kita belajar menggunakan Google Translate, itu kan menggunakan temu kembali informasi. Jadi padanan kata atau mentranslatekan suatu kata. Lalu ada juga kita bisa bikin sistem question answering system atau sistem tanya jawab. Jadi kita memberikan pertanyaan, si sistem akan menjawab berdasarkan pertanyaan kita. Kita sudah lihat itu kalau kita menggunakan Google Assistant ya sama Siri. Itu kita kasih pertanyaan, dia akan memberikan jawaban. Lalu yang paling umum adalah web search. Jadi setelah Anda mengikuti kuliah ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan dan menggunakan konsep temu kembali informasi dan mengimplementasikannya ke dalam sistem aplikasi. Nah, ini sama salah ketik saya. Nah, perkuliahan ini khusus untuk mahasiswa S1 dan sebagai pilihan ya. Ini bukan wajib tapi pilihan. Mudah-mudahan Anda milih ini bukan karena sisa-sisa, tapi karena memang benar-benar ingin belajar tentang temu kembali informasi.
perkuliahan akan dilakukan sebanyak 14 kali. Tatap muka ini maksudnya adalah melalui Gmeet. Jadi yang sudah biasa kuliah semester pendek dengan saya menggunakan Gmeet, tidak menggunakan vClass. Dan sisanya 2 pertemuan adalah ujian UTS dan UAS. Jadi perkuliahan akan ada tatap muka seperti ini, ceramah, kemudian diskusi, lalu diakhiri dengan proyek. Absensi wajib hadir 80% dan praktikum harus bisa mengikuti sebanyak 100%. Kalau ada yang mengulang dari tahun kemarin, harus mengikuti tetap kuliah dan praktikumnya. Ada pertanyaan sama saya ini? Kalau oke, jempol. Oke, jempol. Pak, itu UAS-nya kita tetap online kan ya? Iya, online. Semuanya UTS UAS online. Oke, tugas saya bagi menjadi 4 tugas, 2 tugas sebelum UTS dan 2 tugas sesudah UTS. Nah, tugas itu dibagi menjadi 2, tugas pribadi dan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok adalah menjadi proyek pengganti ujian akhir semester. Jadi cari 4 teman lainnya, lalu Anda akan diminta menggunakan beberapa topik untuk diimplementasikan menjadi sistem yang akan Anda presentasikan di akhir perkuliahan. Jadi Anda bisa membuat web search, question answering system, multimedia search, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita akan pelajari bagaimana implementasinya secara sederhana di praktikum. Untuk pembagian kelas ini, pembagian kelompok, mau saya yang bikin atau Anda yang bikin? Saya aja ya. Biar seru ya. Biar adil ya. Ya, jempol ya. Oke. Setuju, Pak. Oke. Kalau Anda bikin, cari yang pinter-pinter. Kalau saya yang terbikin kelompok. Jadi 4 orang ini satu project. Tidak boleh sama dengan kelompok yang lain. Kalau di sini saya melihat ada 27 ya. Dibagi 4, 24. Mau yang sisanya 3 orang atau mau digabung ke yang lain? Digabung aja ya. Jadi 4 atau 5 orang. Oke. Lalu, apa sih yang kita pelajari? Kita pertama akan belajar tentang aplikasi pemrosesan teks. Kemudian ada namanya inverted index. Kemudian kita memodelkan information retrieval, itu IR itu information retrieval. Terus kemudian bagaimana kita mengevaluasi hasil suatu information retrieval. Lalu relevance feedback, enquiry, text classification, probabilistic. Jadi di sini ada mempelajari sedikit tentang statistik ya. Bagaimana mencari peluang dokumen yang paling dekat dengan query kita. Habis itu UTS, lalu text classification, clustering, text summarization. Jadi Anda bisa bikin text summarization. Jadi kalau ada suatu dokumen yang terdiri dari 3 paragraf, bisa nggak Anda bikin resumenya dalam 1 kalimat? Nah, itu akan kita pelajari di perkuliahan ini. Lalu ada XML retrieval. Ada yang tahu XML? Apa singkatan dari? Extended Markup Language ya. Jadi bagaimana kita mencari XML,
Lalu multimedia information retrieval. Jadi bagaimana kalau yang kita cari adalah file, tidak file teks tapi file multimedia. Apakah itu picture, video, ataupun audio dan lain sebagainya. Ke-14 ada question and answering system. Jadi kita bikin sistem yang mengerti pertanyaan dan bisa menjawab berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan oleh si user. Lalu terakhir web search. Jadi kita bisa mencari konten suatu jadi semua yang ada di web kita bisa ambil dan kita bisa carikan pencariannya berdasarkan query dari user. Ada beberapa referensi yang kita gunakan. Ada Introduction to Information Retrieval. Kalau wujud aslinya seperti ini bukunya. Ada yang mau minjem? Kalau enggak, ada juga di versi PDF aja, searching aja. Banyak PDF-nya. Lalu implementasi pengenalan di praktikum kita menggunakan Perl. Ada yang sudah pakai Perl? Belum pernah ya? Perl itu bahasa yang kuno katanya, tapi banyak digunakan untuk text mining atau text export text operation dan lain sebagainya. Kita mengikuti aturan penilaian dari Universitas Lampung di atas 76 di atas sama dengan 76A dan lain sebagainya. Oke. Ini nilai. Tugas PR 15%, praktikum 30%, UTS 20%, project 25%, dan absen. Jadi mohon paling tidak Anda hadir, Anda punya bonus 10% dari tugas Anda. Yang saya nilai adalah kemampuan membaca soal dan memahami soal, menjawab soal, menyelesaikan soal dengan baik dan benar, tugas itu dikumpulkan tepat waktu, dan saya tidak suka hasil ujian ataupun tugas yang hasil mencontek atau plagiarism. Kehadiran untuk kurang dari 80% tidak bisa ikut UAS, artinya UAS-nya dianggap 0. Jadi kalau temannya itu, karena ini project, mohon dengan sangat mendorong temannya yang agak malas-malas itu. Lalu kalau absensinya di bawah 50%, saya kasih nilai E. Tugas dikumpulkan sebelum deadline, dan keterlambatan maksimal 15 menit. Jadi QR code akan saya tampilkan sampai dengan 15 menit perkuliahan. Kalau tidak ada, kalau lewat dari itu tidak saya jawab request dari QR absensi. Setuju? Setuju ya? Saya setuju deh, Pak. Komti untuk mata kuliah ini siapa? Arif, Pak. Arif? Mana Arif? Ya udah tambat aja deh supaya seru. Iya, Pak. Tambat juga bisa, Pak. Ayo udah tambat ya. Oh, udah setuju dia. Jadi komunikasi saya tambat. Anda langsung kalau ada salah-salah informasi, main aja tambatnya. Oke. Stop sharing. Sebelum kita masuk perkuliahan, ada pertanyaan? Jadi selama perkuliahan kita menggunakan 3 aplikasi.
Google Meet, vClass, dan Siakadu ya. Mohon jaga jaringannya dan kuotanya selama kuliah ini. Lumayan ini. Kalau ada per hari ada 3 mata kuliah dan satu mata kuliah 2 giga ya. 6 giga ya. Lumayan tuh. Ya mau gimana lagi? Ini zaman COVID. Ada pertanyaan? Kita masih ada sedikit waktu. Kita ke pertemuan pertama. Kelihatan? Kalau kelihatan kasih jempol. Oke. Jadi saya tidak akan membacakan semua materi, sekedar pengenalan saja. Yang kita pelajari pada semester ini adalah information retrieval atau temu kembali informasi, yang juga berkaitan dengan web search. Jadi apa sih information retrieval tuh? Temu kembali informasi adalah mencari materi yang biasanya dokumen yang bersifat unstructured. Arif Nasrullah kenapa? Oke. Unstructured artinya tidak seperti tabel pada database. Itu structured ya. Itu kan gampang kita searchingnya. Kalau di tabel di database kan kita paling search atau select bintang from field ini ya. Jadi kalau kalian sudah belajar kan database basis data, searchingnya kan gampang by field atau by row. Nah di information retrieval itu informasi kita tidak terstruktur dengan rapih, atau paling tidak semi terstruktur. Kalau XML itu semi terstruktur. Nah, contohnya adalah kalau Anda mendapatkan file txt, kalau kita searching itu kita tidak tahu mana yang kolom nama, kolom misalkan usia dan lain sebagainya. Hanya teks. Dari A sampai titik itu teks biasa. Dan biasanya data yang terkumpul itu bersifat dalam jumlah yang besar. Jadi ada dua poin di sini, 3 poin, mencari materi atau informasi di dalam data yang tidak terstruktur, dan biasanya adalah di dalam file yang besar. Jadi yang dimaksud information retrieval itu diimplementasikan kalau Anda pakai Google Meet, Gmail, Anda bisa searching konten di dalam Gmail, searching juga file atau teks di dalam komputer Anda, atau misalkan suatu perusahaan ingin mencari iklan yang paling baik untuk misalkan mempromosikan produknya dan lain sebagainya. Jadi dahulu di awal 90-an ada database dan data yang tidak terstruktur. Dulu lebih banyak database ya yang terstruktur, contohnya MySQL, Oracle, dan lain sebagainya. Jadi data market cap itu berarti permintaan pengolahan data
terstruktur tuh masih banyak dibandingkan pengolahan permintaan dari data yang tidak terstruktur. Tapi sekarang kebalikannya, data tidak terstruktur itu banyak dan permintaan mengolah data tersebut juga besar. Dan ini menjadi peluang kita sebagai ahli ilmu komputer untuk menggali informasi dari data-data yang tidak terstruktur ini. Jadi ada beberapa asumsi di dalam information retrieval. Ada yang Anda cari adalah di dalam suatu kumpulan data. Biasanya kumpulan dokumen. Jadi kalau Anda ingin misalkan bikin suatu sistem anti-spam. Jadi kita kumpulkan data-data email yang spam dan data-data yang email yang bukan spam. Kemudian kita bikin model yang bisa membuat sistem mendeteksi apakah sistem bisa mengenali suatu email yang baru itu spam atau tidak spam. Contohnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah dari koleksi data dokumen, kita ingin hasilkan atau menampilkan dokumen yang relevan dari yang di-request oleh si user ataupun yang bisa membantu user dalam tasknya ataupun tugasnya. Jadi kalau kita lihat pada pencarian database atau yang terstruktur seperti ini, jadi nggak kelihatan, kelihatan lasernya? Oke. Jadi user, ada tugas user, dia mencari informasi dan di query ada search engine seperti query search, collection, dan lain seperti ini. Ini untuk basicnya. Nah, contohnya seperti ini. Suatu user ingin membunuh atau menghilangkan tikus yang paling manusiawi ya, yang tidak menimbulkan melanggar hak asasi kehewanan. Nah, bagaimana kita kemudian informasinya di search adalah bagaimana kita menghilangkan tikus atau remove tikus tanpa membunuhnya. Lalu kita searching di query-nya, dimasukkan query-nya adalah apa? Bagaimana kita menangkap tikus secara hidup. Kemudian kita klik how to trap mice alive. Search. Gitu kan? Lalu pada model search ini ada dua kemungkinan kesalahan yang ada di dalam model seperti ini. Yang pertama di sini ada misconcept ataupun misinformation. Nah, di dalam pencarian yang information yang benar adalah kita bisa menangani miskonseptual dan misinformation. Nah, kemungkinan besar kita akan juga belajar tentang precision recall, itu akan kita pelajari minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan tentang sedikit materi dan kontrak kuliah. Temu kembali informasi.
Ada pertanyaan? Habis ini ada kuliah apa? Satu orang bisa jawab? Halo? Ini Pak, kalau saya sama teman-teman saya machine learning. Machine learning. Ya saya ketemu saya lagi Iya. dong. Iya Pak. Yang semester pendek machine learning juga tamat udah ya? Ini yang ngulang juga ada yang machine learning juga nih. Ayo. Tapi belum keluar nilainya. Hah? Belum keluar nilainya. Mau keluarin sekarang? Hah? Mau keluarin sekarang Siap. nilainya? Siap. Oke. Mungkin itu dari saya hari ini. Ini selanjutnya diskusi. Jadi untuk praktikum hari Kamis mohon siapkan Perl. Tahu kan Perl? Anda yang sudah biasa gunakan exam bisa nyalakan Perl di situnya ataupun pakai Cygwin ataupun kalau di Linux sudah native itu ya. Jadi nggak perlu diinstal lagi, sudah ada Cygwinnya. Jadi hari Kamis kita akan belajar coding pakai Perl. Siapa? Oke. Ini ada lagi pertanyaan? Oke, sebagai bukti katanya harus di snapshot nih. Jadi tampilkan semua wajahnya dan senyum. Nih, tablet. Senyumnya lucu. Oke. Ntar dulu. 3, 2, 1. Oke. Jadi semua informasi saya lihat tambat ya. Jadi kalau salah-salah kasih tau marahin aja tambatnya ya. Jadi kami berdua 6 meter setengah gitu. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukup sekian. Saya akhiri. Selamat pagi. Anda boleh keluar. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semangat, Pak. Ya, pagi, Pak. Yuk. Mbak.